Iya, nggak ada yang datang. Grup 56 nggak ada yang datang? Belum ada. Oke, siap. Oh, udah datang. Oke, sip. Grup 5 atau grup 6? Grup 6. Oke, mau mulai, Bang? Udah bisa? Oke, silakan. Ya, udah masuk. Imade. Udah kok. Udah. Kamu belum buka sih? Oke. Nah, silakan. Aku numpang duduk di sini. Kosong. Wis, guru terpilih. Ya maaf saya kalau kita bingung tinggal Badara ini gimana Mbak? Kalau kasih Badara kalau lihat intinya ada yang aneh boleh. Ini kalau enggak kan bisa. justru kita berharap bertanya. Bentar lagi 7 tahun lagi tuh. Lulus lah. Sampai 2050. Simulasinya sampai 2050 kan? Ini kelompok ya. Coba otak hati mulai. Siapa? Mana teman-teman di sini nggak ada. Yang online ada yang sudah coba otak-atik? Sudah sampai di mana di forecasting? Siapa yang teman-teman sudah? Belum ya? Apa orang ada kesulitan. Nah, tapi poinnya adalah part dari tugas ini, kenapa Mbak Dara, saya, sekalian tanggung jawab, walaupun dikasih, terserah kalian mau review atau enggak, nggak apa-apa. Walaupun dikasih kalian mau open tapi itu dia balik lagi. Tahun depan teman-teman akan juga loh. Part dari yang akan diuji, yang akan dilihat di kalian sudah pernah bikin proyek apa aja. Sebisanya mungkin akan berkelompok ada 5 orang, tapi sebisanya kalian harus seperti ini juga. Dan yang bisa menolong kalian yang kalian sendiri. Memang sih salah satu bisa, dan setelah diskusi sama Mbak Dara, mungkin hari ini kita kan nggak semua orang tidak semua orang sudah pernah kerjain mungkin proyek QR sebelumnya juga selalu berkonsultasi dengan Mbak Dara. Memang beberapa cuma dibahas di 1-2 pertemuan seperti itu. Ya, kalian belajar sendiri. Nah, ini kalau teman-teman yang baru pertama loading, ini ada kurang lebih ada 7 model di sini. Simple, mungkin ada yang bingung kan, ada log, ada SR3, ada log file, ada input file, ada .dat file. Silakan masuk.
file. Nah, ini kan beda-beda. Siapa yang jujur, yang belum tahu bedanya dengan itu file yang belum pernah coba yang kita sekali, yang bisa dibantu. Kalau malu di lontar aku untuk pakai forecast, pakai keyword, nanti kalian yang bisa lupa. Siapa yang belum? Yang online, bagus. Mantap. Siapa lagi yang online? Semuanya sudah. Yang online, berapa persen? Ada yang belum? Halo. Ada yang bisa menjawab? Ada siapa? Bunga, Rahmat Junaidi, siapa lagi nih? Yang ada online? Ada Noya, ada apa? Sudah pernah semuanya? Halo. Masih running, Pak. Orangnya. Masih running, Pak. Nah, jadi gini teman-teman, karena beberapa dari kalian ada yang belum pernah ekspor PNG, saya sudah siapkan materi di production di sini, mungkin cuma 5-10 menit. Dan satu hal bahwa karena kita dulunya pernah license dan tahun ini kan bahwa saya pakai ini yang terbaru dan ini yang terakhir. Nah, buat rekan-rekan, satu hal, terserah kalian mau belajar dari mana, saya ukurannya nggak tahu, dan tentu kalian sudah punya softwarenya. Tapi satu hal, jangan minta support ke CMGL support gitu, karena memang nggak akan disupport, karena nggak bagian dari namanya yang license kan. Tiba-tiba kirim email, deal CMG team, bisa nggak bantuin saya untuk plot ini misalnya. Dan nanti ujung-ujungnya saya juga yang reply sih, kalian harus punya license. Tapi yang satu hal, sebisanya mungkin dalam semester depan atau selanjutnya kita sedang bicarakan dengan bicara dan juga Pak Raka, mana bisa untuk bisa dijadikan license berbayar seperti itu. It's okay. Karena beberapa proyek yang aku kerjakan sama Pertamina dan beberapa oil company termasuk Topan, mereka pun masih pakai CNG. Kalau teman-teman pengen kerja di perusahaan, sebaiknya kalian harus tahu tools yang mereka pakai. Ada yang pakai PL, tapi untuk advanced processes, misalnya untuk chemical UR, polymer, kita masuk waktu. Nah itu mereka masih pakai PIN seperti itu. Cepat saja tentang CMG workflow. Ini CMG-nya karena minggu lalu juga sempat saya bahas. Nah, CMG yang kita pakai tadi paling awal itu CMG Launcher. Nah, ini CMG-nya ada beberapa software. Mungkin kita akan explore kali ini itu yang IMAX yang ketiga dari atas. Logonya pun sedikit berbeda kalau teman-teman pakai versi yang sebelumnya. Tapi overall ini sama dan untuk konteks prospektif yang berbeda. Nah, mungkin yang akan kalian banyak gunakan di sini itu part dari IMAX, kemudian CMOS. Ini untuk kalian kerjakan nanti masuk ke part optimization dan uncertainty quantification gitu. Nah, nanti kalau memang kalian mau lanjut juga pakai ini, kalian bisa pakai Coplo. Coplo ini part dari integrated modeling. Misalnya kalian mau modeling sampai ke network modeling, yang mana itu part dari itu, kalian bisa pakai Coplo gitu. Nah, ini software-nya kira-kira seperti ini tampilannya. Dan ini minggu lalu sudah dibahas, kemudian itu baru. Nah, CMG 3 software yang sering dipakai dan berbeda fungsinya itu ada 3. Yang pertama IMAX, yang kedua General Version Update, kemudian STARS. Nah, STARS itu untuk Thermal Advanced Approach Simulator. Jadi kalian bisa lihat di sini, setiap software itu punya kegunaan yang berbeda. Misalnya, kalian cuma akan mengerjakan water flood, itu kalian bisa pakai IMAX. Misalnya kalian mau build dengan static decision making, biasanya pakai IMAX dulu. Kemudian kalian mau nambahkan kompleks thermal ataupun steam, misalnya dikerjakan di duri, nah itu pakainya STARS seperti itu. Ya karena modelannya sudah pakai KPL. Itu sedikit berbeda kalau kalian mau pakai kompleks proses yang lain untuk equation of state, kalian nanti pakai yang GEM.
Sampai sini ada pertanyaan. Yang kuliah gratis. Gratis ya, bro. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut dong. Itu. Nah, ini launcher, ini interface-nya. Jadi teman-teman lihat, sebelumnya ada part dari launcher sendiri itu ada beberapa bagian. Ini ada 4 yang perlu kalian ketahui. Nah, misalnya, bagaimana cara buat well nanti, kalau akan saya contohkan juga, tapi kalau kalian bingung, nah ini part dari manual, kalian bisa browsing di sana seperti itu. Kalian bisa menambahkan well bagaimana, constraint-nya bagaimana. Mungkin kan dalam kelas, dalam cuma 2 jam, nggak tanya fungsi. Mungkin ini part dari submitter untuk jobnya. Ini interface-nya, nah ini launcher-nya seperti ini. Part yang sebelah kiri, ini folder dan sub-project kalian. Nah, dari sinilah kalian klik, nanti akan ditampilkan di sini. Apa dalam folder ini akan ditampilkan di sini. Nah, yang paling penting untuk kalian mulai, itu lihat juga yang tadi saya jelaskan bahwa ada builder, ini untuk bagian statik dan juga modelingnya. Kemudian ada iMac, Start. Satu hal yang kalian perlu ingat, dapat ke dalam iMac itu nggak bisa di-run di Start. Jadi kalian harus fokus, misalnya kalian sudah kerja model dalam iMac, itu misalnya diklik, terus di-drag ke iMac, itu pasti running. Nah, model yang kalian build, model C1 sampai C7 ini semuanya di-build di iMac. Ini tiap jenis produknya, kemudian ini schedulernya di sini kalian bisa lihat informasi model berapa model running. Kalau kalian running multiple realization ini penuh semua seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sebelum kita mulai. Nah, ini simulator organization simple, nanti kalian bisa lihat baca, tapi kalian penting juga untuk tahu di mana kalian untuk temukan data. Misalnya gini, kalian mengerjakan project kemudian. Nah, CNG ini tertolong dengan kita punya banyak template, kurang lebih hampir 1000 template. Kalian mau kerjain waterflood, kalian mau kerjain flood, itu semua sudah ada di sana. Jadi bisa dilihat documentation pun lengkap kalau teman-teman. Ini simple untuk dotanya untuk ke builder dan ini outputnya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya tanya, kalian ngerti bedanya dash, terus log, aksi dan lain sebagainya. Inilah penjelasannya. Gampangannya seperti ini. Ini untuk pre-processing, ini after processing. Untuk kalian report results kalian. Kalian mau otak-atik model statik, kalian mau otak-atik model lain, yang ini pakai builder. Kemudian setelah running, kalian ini untuk running toolsnya atau simulatornya. Kemudian kalian punya nanti result. Sampai sini ada pertanyaan? Builder sendiri fokusnya. Nah, ini interface pertama setelah kalian drag .dat file. Dia muncul seperti ini. Lanjut saja, simple, visualization component, fluid, graphic permeability. Nah, sampai sini, coba bisa dilihat bahwa setiap button di sini, di interface di sini, ini punya fungsi yang berbeda. Visualization, kalian mau dari output, dan juga part yang kedua itu keluar, kalian mau lihat bentuk strukturnya sekarang, propertiesnya, itu bisa dilihat. Komponen ada di nomor 3 di sini. Nah, inilah yang membedakan kalian mengerjakan apakah itu drive oil atau apakah itu kalian mengerjakan pakai stars, pakai generalized state, nanti bisa diolah. Kemudian insertion itu poin kelima di sini. Sebelumnya poin 40 ini profit interaction. Nah, permeability atau reciprocal semuanya di sini. Nanti kita pakai inisialisasi poin kelima. Numerical, kalau misalnya kalian punya tabel di sana, kalian bisa kuning di sini. Biomechanics, ini opsional, bisa kalian masukkan juga atau enggak. Misalnya kalian kita mau sampai kompleks itu biomechanics, efek dari injeksi. Silahkan aja, tapi itu bisa langsung dari PA, bisa disertasi juga. Nah, yang ke-8, kita welcome tabel, nanti kalian bisa add di sini, well verification, corporation, dan code. Nanti ini sudah dapat gambaran simpel ya, teman-teman, buat interface-nya. Ada pertanyaan? Aduh, nah ini kita tipe grid. Nah, mungkin kali ini kita akan pakai format point. Kita akan pakai yang info radial ataupun yang pattern. Itu karena kita menggunakan di sini finite different. Jadi kita gridnya selalu kotak-kotak kayak gini. Kita nggak pakai finite element. Biasanya kalau finite element, finite volume itu dipakai untuk transaksi grid, complex action,
untuk template structure itu biasanya pakai yang fine element. Tapi simulator pada umumnya pakai fine feature. Itu create ini simple, mungkin cuma untuk overview karena kalian nggak create grid, teman saya juga sudah create grid yang sudah ada modelnya, kalian harap bisa mengerti bagaimana untuk penerapan dari grid tersebut. Jadi ini saya skip intinya, jadi kompatibel dengan biological software misalnya SQL, hanya Bokat, RMA dan Bokat sekarang sudah terpasang terbaik. Nah ini biasa untuk di USP. Ini strukturnya nggak perlu lebih jauh tentang statik karena model statik sudah ada. Kita juga nggak akan import component, sudah ada semuanya. Formula manager, kalian bisa define parameter misalnya fixed code, ataupun kalian mau lihat formula manager with builder, atau kalian mau lihat probability function of probability correlation, kalian bisa masukkan di sini juga untuk cluster. Yang sini modifier, kalian misalnya contoh pengen rubah modifier sekitaran sumur, kami pakai code yang ini. Next, property modification masih di sana, sectoral juga polygon, ini kalian bisa berjalan gitu. Kalau ada pertanyaan, saya next. Seperti itu. Ya. Pertanyaan, grid refinement. Nah, ini biasanya dalam waktu kita produksi ini ya, kalau misalnya kita punya grid 100 by 100 meter, itu biasanya water cooling bisa terjadi. Nah, idealnya adalah kalau kita bisa diskripsi sekitaran sumur, kita akan dapat properti yang bagus untuk mencegah water cooling terjadi. Jadi kita punya grid yang 100 by 100, ini our solution untuk mencegah water cooling seperti itu. Karena numerical distortion. Tentunya, balik lagi, semakin refined grid, bukan grid conversion expensive tadi, seperti itu. Makin banyak grid, makin banyak distribution, otomatis kita akan punya perhitungan atau komposisional time yang lebih besar. Untuk model kalian, gridnya siapa yang sudah tahu ukurannya berapa? Itu untuk dimensionnya. Itu untuk jumlah dimensi dari gridnya. Kalau persatuan grid umumnya berapa yang horizontal? Itu agak force dia, pokoknya dia define di arah vertikalnya seperti itu. Yang minggu lalu ada di slide 250 meter kali 250 meter itu thickness-nya mulai dari 0,8 feet sampai dengan 80 feet. Ya. Ya. Oke. Sekarang kita sudah review modelnya. Berarti dia review juga modelnya. Nah, kemudian sektor. Nah, di sini sektor misalnya kalau kalian mau diskretize, misalnya kalian mau batasi satu daerah, ini kalian bisa pakai sektor. Misalnya kalian lihat di daerah sini, sekitaran sektor builder, kalian bisa quantify, kemudian running, terus kalian bisa ekstraktor juga. Melihat gimana sih water migration di daerah ini. Kita bisa generate report per sektor. Nah, quality control. Nah, pinch out di sini. Kenapa reservoir kita menghindari pinch out? Open question, saya akan bisa. Nah, itu secara bentuknya menurut ada yang thin layer, tapi kenapa kita reservoir kita selalu menghindari. Nah, satu hal lagi, kalau sebagai geologis itu mereka suka dan mereka sangat senang kalau bisa capture setiap letusan batuan, kalau bisa sampai detail-detailnya, perlapisannya, per cm. Kalau kita kan udahlah ini 100 meter jadi seperti itu. Ternyata orang geologis itu mereka suka buat very fine model, terus kalau bisa setiap jenis letusan batuan itu bisa di capture semuanya. Kenyataannya enggak seperti itu. Kenapa kira-kira pinch out? Ini kalian akan skill pertama nanti kalau kalian jadi reservoir engineer, biasa akan ditanyakan ini. Kenapa kita menghindari sel yang kecil seperti ini, pinch out? Ya,
Jadi behaviornya akan sulit. Ada lagi? Nah, ini nanti teman-teman bisa review lagi, bisa baca. Kemudian kalian bisa jadi problem solver juga. Biasanya reservoir kita itu menghindari lead yang sangat kecil seperti ini. Karena kenapa distribution yang seperti ini? Ini menghasilkan pressure akan sangat tinggi. Nah, kalian akan hadapi misalnya numerical error, kalian bisa lihat sudah portrait itu mau untuk trade, pressure di sini 100 waktu masuk ke grid dengan dimension lebih kecil, tiba-tiba jadi 10.000. Nah, itu yang biasa neighborhood connection-nya kan biasa sumber error itu biasa tinggi. Makin kecil space, biasa pressure-nya jadi sangat tinggi. Jadi ini buat nanti kalian bisa review lagi sebuah simulation class. Kemudian di sini komponen, nah itu simple nanti kita akan melihat lagi. Ada untuk data result, ada untuk korelasi kita bisa pakai juga di sini. Nah ini relform-nya, relform curve nanti kita akan explore untuk modelnya, tapi kalian harus tahu juga relform itu kita punya dua. Yang pertama liquid dan gas, yang satunya water dan oil. Ini seperti bukan sebelah kanan. Kira-kira dengan model relform curve water oil probability seperti ini, oil wet, water wet? Kenapa? Ya, another things. Ya, endpoint dari oil itu. Nah, poin yang lain, terteknya di bawah itu berarti kalian punya SOR yang sangat tinggi. Berarti oil, kembalikan. Batunya itu lebih suka oil daripada water. Ada lagi pertanyaan terkait kali ini salah satu part dari reservoir engineer things. Orang statik, orang geologi itu mereka nggak mengerjakan statik. Mereka biasa simplify semuanya. Nah, kita yang biasa dulu untuk misalnya mulai dari create correlation maupun build model langsung. Nah, ini lebih dalam lagi. Nah, kalian itu ada punya risiko dalam model. Tapi kalau di running, kadang-kadang beberapa dari kalian dapat error. Siapa yang bisa jelaskan historis itu ada? Akan bisa menjelaskan historis secara geram. Pasti. Jadi, per second, PR lagi, kalian coba lihat apa fungsi atau mekanisme dari historis ini. Ada SPT, SPT juga. Kalian bisa lihat ini fungsi dari kalian punya cost, kalian punya division, kalian punya endpoint. Ini sangat perlu kalian pahami ke depan. Absorption sudah pasti kita akan modeling. Apalagi kalau kalian punya low permeability, kalian cuma berasumsi advection begitu lambat, kalian berasumsi absorption juga. Another thing, absorption juga sangat penting. Misalnya kalau kalian modeling fracture reservoir, fracture reservoir di sini, otomatis kalian cuma nggak bisa berasumsi viscous force yang terjadi di antara matrix dan fracture. Kalian cuma bisa nge-plus dari fracture itu dengan viscous force. Sementara interaksi dari matrix ke fracture itu kalian asumsinya ada absorption. Makanya di shell gas dan CPL absorption ini sangat penting. Block scaling is simple. Kalian biasanya pakai table seperti itu. Nah, vertical depth initialization. Sampai di sini initialization water well contact dan well contact semua sudah familiar kan? Oke. Nah, ini inisialisasi lagi part dari from water oil gas well contact, activity region. Nah, seperti ini juga kalian bisa create activity barrier, kalian bisa create threshold pressure untuk setiap model kalian. Nanti bisa dicek lagi di model kalian water oil contact-nya di mana, gas oil contact-nya di mana, bubble point pressure-nya berapa, initial pressure-nya berapa. Itu tugas kalian buat mengerti. Jadi, let's say seperti begini, selalu men-treat diri kalian tuh seperti dokter, dan model ini adalah pasien. Misalnya kalau orang kalian lihat ke dokter, mereka 4 tahun intens, karena minimal mereka setelah itu akan koas, mereka akan lihat orang tekanan darah segini, orang dengan misalnya dengan hasil darahnya seperti apa, mereka sudah tahu. Nah, begitu juga kalian intinya di sini tahu reservoirnya tekanan seperti ini, bubble point pressure seperti ini, karakteristik fluidanya seperti ini.
kalian sudah harus tahu, oh ini kira-kira water draft, ini misalnya ini solution gas ataupun lain sebagainya. Kalian sudah bisa paham. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum ini, kalian cuma lanjut-lanjut. Nah ini part yang paling penting buat kalian, well trajectory dan well location. Nah ini seperti ini kalian bisa define well location. Ini part di well in the current. Well, tinggal kalian right click add well. Nah, tinggal kalian tentu di corporationnya di daerah mana. Seperti itu. Oke, setiap kalian kesulitan, nanti kalian bisa buka manualnya, baca lagi dari depan. Tapi paling sangat penting, karena apa? Kalian akan develop sumber kalian di T1 sampai T7, kemudian kalian akan dipilih juga di mana untuk import. Dengan reservoir itu simple, menjawab dua pertanyaan. Di mana gembor, hasil duitnya berapa banyak. Nah, makanya kalian reservoir harus ingat, di mana harus gembor, itu satu paket dengan kapan harus gembor, dan berapa duit yang akan kalian hasilkan. Itu yang harus kalian ingat. Karena orang geologis ini ada model nih, tolong dong di upscale, tolong dong di convert dari Petra ke TNG atau tidak. Pasti simpelnya, lo mau ngebor sini, udahlah, berapa NPV-nya? Langsung seperti ini. Pertama bukan well location malah, kadang-kadang mereka mulai dulu NPV-nya berapa, positif enggak, seperti itu. IRR-nya berapa, akan back untuk pembayaran sampai semuanya. Nanti kalian itu part dari tugas kalian untuk di sesi 4 atau kemudian 10 sumur dan 2 sumur dengan NPV yang mirip, itu idealnya 2 sumur dan cukup. Nah, ini production injection data dari juga database kalian masuk ke Builder, kemudian ketika files ini history, kemudian kalian bisa ke IMAX maupun ya. Untuk kalian nggak akan mengerjakan history, jadi akan masuk. Well constraint juga kalian bisa lihat Builder, kalian bisa tambahin juga part dari total liquid, total oil, total gas, injection rate, total pressure, oil head. Nah ini part dari constraint. Kalian juga harus mengerti kapan harus constraint yang kalian pakai untuk injector itu liquid rate, water rate, ataupun kalian tambahkan aditif, misalnya polimer, surfaktan, hal-hal lain, itu kalian bisa masukkan ke part dari constraint juga. Bottom pressure, misalnya kalian akan inject, ini part yang penting, kalian inject biasanya constraint yang kalian tahu adalah bottom pressure untuk fracture pressure. Mungkin kalian inject rate, kemudian kalian paksain rate 5.000 barrel per hari, liquid atau water, sementara gradien untuk bottom pressure untuk fracture gradiennya mepet banget. Itu kalian akan nanti tanya ke kapan untuk bottom pressure gradiennya berapa. Oke, di groupingnya kita nggak akan masuk ke water alternative gas, tapi simple kita bisa buat juga. Builder juga, conductive flow biasanya untuk high gas rate, karena gas itu kita selalu satu hal berasumsi bahwa dalam gas silo sendiri itu kita selalu pakai yang simple laminar. Kenyataannya kalau gas high rate itu tidak termasuk dalam gas silo sendiri, makanya dimasukin ke dalam conductive flow. Ini kalian bisa isi sendiri, bisa lihat lagi buku reservoir simulation dan teknik reservoir. Oke, ini sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa untuk IMAX sudah oke. Ini banyak nanti kalian bisa coba, kalian nggak akan mengerjakan ball velocity model. Ini modelnya signal velocity. Velocity ini masuk juga di sini. Nah ini untuk well yang mungkin aku mau highlight. Ini kalian bisa plot well blower diagram, nanti akan saya tunjukkan juga. Ini kalian sudah masuk. Artificial lift-nya bisa kalian tambahkan di sini. Kalian mau pakai cycle pump, kalian mau pakai electrical pump, PCP pump, gas lift, kalian bisa tambahkan juga. Location-nya di mana, berapa, langsung bisa di-explore. Vertical horizontal multilateral, simple, hanya sesimpel klik, kalian bisa dapat. Kemudian corporation, simulasi walkover, semuanya, kalian bisa tambahkan juga. Flexible corporation, well index, kalian bisa tambahkan juga di sana. Dan indeks per layer bisa kalian quantify berapa produksi sih dari setiap layer yang kalian pilih. Ini juga part dari taker, mungkin untuk survei facilities kalau kalian mau connect KMG, kalau kalian nggak pakai gas, kalian pakai iSequel ataupun kalian pakai Popflow, itu bisa langsung kalian quantify. Jadi setiap kali kalian berubah modelnya, apa yang kalian ubah constraint,
untuk connected ke Sophia Facility. Jadi nggak perlu kalian reload lagi, ini semuanya sudah langsung connected. Jadi juga bisa tambahkan data calculation, modeling shock, pump, valve, semuanya bisa ditambahkan. Sebenarnya batasannya sih perhitungan ekonomi dari FTP-nya. Compensation kalian nggak perlu berapa watt dari ESP-nya, kalian nggak perlu separatornya perlu berapa banyak, mungkin kemudian sama hardware itu. Oke, sampai sini kalian nggak akan mengerjakan matching, kalian langsung ke forecast optimization, jadi kalian bisa lepas set line. Uncertainty pun kita skip di sini seperti itu. Oke, mungkin kalian akan bisa keluar, dapat model udah match juga. Kalian perlu keluar forecast optimal model seperti itu. Jadi ini untuk tugas kalian info di sini. Mungkin kalau kalian kemudian mau coba pakai CO2, kalian bisa belok kanan gitu. Seperti quantification, kalian masukkan juga berbagai metode, misalnya water plus, kalian mau coba surfaktan polymer alkaline, kalian bisa coba. Atau misalnya kalau kalian mau coba part dari model Corsa ini ada part historinya juga. Jadi agak unik karena waktu George mengerjakan model ini, sebetulnya dia sudah punya satu case yang mana dia simpan. Case ini kemudian dia keep, dia berikan model kalian bisa coba untuk kerjakan matching model yang ada. Model mana sih akan memberikan different probability forecast dengan berbagai model yang ada yang match dengan model itu. Sementara setelah diskusi dengan negara, matching sendiri, ingat ini baik-baik, making sendiri itu biasanya takes up to 60% of your project time. So, kalian kerjakan proyek 1 tahun, itu tuh hampir kurang lebih lebih dari 60% waktu kalian bisa making aja. Kadang-kadang kalian bisa making 1 hari, 2 hari, kemudian ketika kalian diskusi, baik internal maupun eksternal, ubah lagi model. Karena history matching pasti akan super. Dan history matching itu secara filosofi itu inverse problem. Nah, inverse problem ini kalian akan secara matematik itu linear equation with non-unit solution. Kalian akan punya satu linear equation, tapi solusinya non-unit. Ada yang parameternya kalian kecil, kemudian kalian rubah ke reform, ada yang kalian rubah ke water contact, itu semuanya tergantung ke kalian. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau terlalu cepat, mau disampaikan juga. Jangan. Tapi kalau besar dari pilihan strategi apa analisanya seperti itu? Uncertainty di sini kayaknya kita skip part ini. Saudara gimana? Kita skip ya. Kalau bisa mudah, kenapa diperoleh ya? Iya, tenang. Kalian butuh tidur untuk tesis. Skripsi. Udah simpel aja. Gampangnya gini deh. Kalian cari gimana ngebor biar dapat poin-poin banyak. Kemudian dihitung duitnya paling banyak ke mana. Kalian mau bor 1000 sumur atau kalian mau ngebor 5 sumur tapi hasilnya kamu udah 5 sumur, sedikit effort dapat duit yang sama. Simpel kan? Beres juga proyek ini. Oke? Gimana? Sampai sini, yang online ada yang mau bertanya? Silakan. Masih kesama ke mereka kan? Nanti saya nanti teman-teman udah ada program modelnya, jadi saya akan minta beberapa pertanyaan. Nah ini sebenarnya simpel ya, kayak misalkan dari hasil kategori satu tertentu apa dulu ya, betul-betul misalnya lokasi itu berarti sih kita kan beda-beda, keren harus ada orang. Jadi itu otomatisnya korosif yang kami begini itu ada beberapa type, yang apa bedanya sudah berbeda. Terus bahkan durability-nya juga kita butuh. Untuk propertiesnya kita tahu paling saya nanya bagi posisinya berapa, terus double point, yang before simulation kami, tapi setelah kami sedikit tapi
lanjut pertanyaannya ke arah keluar enggak? Iya, apa aja sih? Yang disampaikan Budara itu sangat perlu karena gini, kalian harus bisa mendiagnose model kalian seperti yang tadi saya sampaikan. Model bubble point-nya berapa sih? Sebetulnya tekanan inisial berapa sih? Nah, kalian akan mau produksikan tuh gimana? Kalian mau keep di atas bubble point, kemudian kalian coba running. Ternyata kalau di keep di atas bubble point, dengan kalian produksikan di bawah bubble point, apakah kalian dapat poin yang lebih banyak? Jadi nggak harus ideal. Memang idealnya kalau prinsip kan kita keep di atas bubble point, kita dapat drive-nya dari jadi liquid sama oil dan water nggak separate. Kalian punya drive dari itu sendiri. Tapi kalau misalnya kenyataannya kalian kemudian untuk 1-2 tahun kalian keep di bawah bubble point dan dapat poin lebih banyak, itu hal yang wajar. Karena di brownfield dan greenfield itu sedikit beda. Kalau brownfield kadang-kadang kalian sudah kehilangan tekanan dan hampir mirip tekanan bawah permukaan dan tekanan wellhead, jadi nggak ada lagi aliran yang naik. Hydrostatic pressure-nya sudah sangat kecil sekali diferensial dari pressure-nya. Nah, makanya kita tambahkan pompa di sana. Oke, simple. Oke, ini CMOS. Kalian akan pakai CMOS, kemudian ataupun kalian manual pun boleh. Harus pakai CMOS ya, Mbak? Tahun lalu pakai CMOS? Mbak? Tapi kalian mau tidur tenang atau mau gimana nih? Oh ya, tapi sebetulnya kalau kalian bisa uncertainty forecast, sensitivity analysis, whisper matching, dan probability forecast, itu duit itu. Kalian ke depan ditanyain nanti, kalau udah pernah ngerjain whisper matching, sudah Pak, pakai apa? CMOS. Oh iya, Pertamina pakai CMOS, Remigas pakai CMOS, berapa kamu? Tapi ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, memang biar tidur tenang lah. Ini simple. Mungkin aku akan skip dari whisper matching karena nggak akan masuk ke part kita. Jadi gini, rekan-rekan, sebetulnya, jadi selalu ingat dua hal utama. Whisper matching dan forecasting itu dua proses yang sama. Tetapi yang satunya inverse modeling, atau kalian mundur melihat masa lalu, dalam hal positif dalam model ini. Kemudian yang satunya melihat yang ke depan lah, dari masa depan, yaitu forecasting seperti itu. Makanya satu namanya inverse, kalian mundur, satu namanya forward modeling. Inverse modeling, forward modeling. Overall sama. Kalian kumpulkan dulu parameternya apa sih kalian mau coba. Kemudian range-nya berapa sih. Nah disinilah ilmu kalian dipakai. Tiba-tiba ada orang gini, dari orang let's say teknik mekanik. Oh iya, batuan itu porositasnya 1,5. Apa yang salah? Atau itu betul? Porositas 1,5 sangat clean. Kalian tuh lihat porositas maksimumnya 100 atau 100%. Nah, disitulah basic kalian sebagai petroleum engineer dipakai. Value dari uncertainty-nya seperti apa sih? Nggak mungkin kalian taruh range porosity 1,5. Karena memang kita orang petroleum tahu maksimumnya 1. Dan kenyataan ya, kalau lebih lihat lagi, batuan dari Grand Oil itu berapa? 64,5%. Balik, 46,5%. Seperti itu, porositas maksimum. Coba di browsing. Coba lihat berapa? Ya, 46,5 ya. Di bulan itu 0,47. Dan batuan yang permeability pasti poros. Tetapi yang poros belum tentu permeable. Nah, kemudian objektif fungsinya apa? Apakah kalian mau mappingin model ataupun kalian temukan NPV tertinggi atau oil tertinggi? Itu simple. Jadi selalu ingat, history matching maupun forecasting itu hal yang sama. Sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan menarik. Jadi pertanyaan tentang apakah kita lihat statik atau dynamics. Biasanya, kan kita reservoir selalu ingat statik. Dynamic. Karena gini, statik itu biasanya kalian punya puluhan juta grid ketika di convert ke dynamic. Satu part dari seorang reservoir engineer adalah upscaling.
kalian nggak mungkin running 10 juta script, kalian running bisa 1 hari. Kalau kalian quantify 500 script, 500 hari, 1,5 tahun baru beres. Jadi, makanya kita selalu upscale model, simplify model, kita langsung QCD-nya, kita kurangin error-error yang ada di model, itu part dari reservoir engineering. Dan benar, kita kalau pakai dynamic-nya, di situ kita pakai parameter dari dynamic yang setelah di upscale. Makanya kalau kalian lihat real model dari Posta ini sudah 7 reform. Tadi upscale ke dynamic, kalian cuma dapat 6-7 reform. Berdasarkan sektor. Kalau kalian lihat lagi papernya, kurang lebih 27 reform. Sudah baca papernya? Nah, sudah. Sudah baca semuanya. Mantap. Seperti itulah. Aku kurang-kurang nggak tahu lah ya. Nah, ini measurement simple sih, ini calculate misfitnya seperti ini. Dan kalian simulate di mana, dan measure-nya berapa dibagi dengan number titik point calculation. Dan kemudian kita buat dari akar, biar hasilnya selalu positif. Simple, kalian selalu dapat square to make it line, square to make them positive. Simple, setiap poin di calculate. Oke, itu kira-kira kita balik lagi ke model. Ini modelnya, teman-teman. Bisa dilihat model dulu. Kemudian lihat .dat atau data filenya. Nah, sebelumnya teman-teman jangan cuma mau pakai langsung dari interface-nya. .dat ini kalian bisa drop untuk lihat ke edit. Edit ini untuk kalian melihat data filenya seperti apa sih, struktur dari data filenya seperti apa sih. Nah, ini kalian bisa lihat nih, unit filenya apa, location-nya seperti apa. Oh, ini mirip dengan builder. Tampilan di builder kalau kalian lihat itu mirip banget bagian kirinya sini. Jadi Mas Ethan, saya lagi suka ini. Saya tuh kayaknya lagi suka kalau Python atau C++. Nah, ini silahkan bisa dilihat lah. Saya kurang bisa kalau pakai apa namanya black box. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Atkinson saya kurang suka kalau pakai interface. Saya bisa baca langsung keywordnya seperti apa. Nah, bolehlah silakan. Nah, enaknya di sini, misalnya kalau kalian lihat gini, misalnya result atau misalnya ini klik kanan, keyword description, langsung connect. Langsung aja, misalnya kalian kayak gini, klik kanan, keyword description, ada kan? Nah, disinilah teman-teman belajarnya. Mengapa saya mengencourage untuk mulai dari sini? Misalnya kalian masuk ke Brockfluid Data. Terus, Brockfluid Data tuh gimana sih Mas Jackson? Nah, ini minimum sebelum kalian bertanya, ini untuk ke depan skill kalian juga ketika bekerja, right click atau kalian cari aja informasinya atau keyword description. Nah, baca dulu di sini. Equation yang dipakai dari mana, ACC Tari di sini, misalnya contoh, klik aja langsung papernya pun kebuka, semuanya ada di sana. Seperti itu. Brockfluid Data, semuanya ada di sini juga. Oke, ini RTP-nya, kalian bisa keyword di sini. Ini langsung connect semuanya di sana. Apa sih bedanya dari oil weight, water weight? Kalian bisa ekspor di sana. Explanation-nya juga cukup jelas kalau TNT. Kalau memang ada kesulitan, karena kelas keyword yang di sini itu banyak banget. Nah, nih, kalian nggak perlu mengerti semua keyword di sini. Tapi minimum project yang kalian kerjakan, kalian sudah pernah encounter. Karena ketika kalian masuk industri, waktu ini, coba visi sama Kerwinnya, SGWC-nya itu kalian rubah dong, dituning dong. Gimana nih? Karena memang expert ataupun nanti industri, mereka udah gak pakai relative permeability pada water content, nah udah gak pakai kurang.
RWSGOT nanti coba kalian lihat lah. WOC-nya berapa? Nah, kayak gitu. Kalau ini, oh iya Pak, bisa. Iya apa harusnya? Ada lagi. Jangan malu bertanya. Masih itu apa? Apa? Kira-kira seperti itu explanation, balik lagi. Duduk lah ya. Untuk part dari modelnya, kalian bisa ekspor lagi, balik lagi ke atas. Komponennya di sini water oil model. Nah, di sini kalian bisa lihat right click komponennya apa aja nih. Nah, ini di CMD dijelasin seperti ini, ada beberapa. Misalnya kalau kalian definition water polymer salt, kalian lihat. Selalu ingat bahwa start dengan sesuatu yang simple seperti itu. Selalu simplify everything. Nanti ke depan baru kalian mulai dengan kompleks seperti itu. Ini banyak keyword di sini. Kalian lihat nih. Kalau kalian klik juga example-nya, langsung connect ke data filenya. Nah, lihat nih, data filenya yang mana nih. Tapi kita fokus saja ke contoh dari IMAX sendiri, water oil, solvent. Kenapa seperti itu? Karena begini, sebelum IMAX itu kita nggak concern dengan reaksi transport, misalnya polimer di sini. Kan polimer kan masih itu masuk POR, sebelumnya kan harusnya IMAX nggak boleh, harusnya masuk ke STAR. Memang benar. Tapi polimer ini bisa didefine sebagai non-reactive transport yang dia bisa dikuantifikasi di water phase. Misalnya berapa persen konsentrasi atau berapa persen konsentrasi polimer dalam water phase. Jadi kalian lihat bahwa polimer ini sebetulnya water phase, tapi komponennya polimer. Dia masuknya namanya polimer, kalian bisa ekspor lebih. Kemudian reactive gasnya, kalau kalian lihat beberapa keyword di sini, inisialisasi, rock type 1, 2, 3, itu initial condition. Nah, ini initialization ya. Vertical equilibrium kah, atau kalian pakai yang block center, ataupun average, water oil, equilibrium. Ini kalian bisa lihat. Again, mulai dari simple, dan kalian bisa lihat apa yang ada di model kota, kalian bisa explore lebih keyword yang ada. Dan selebihnya, balik lagi, Pak Dara dan saya cuma bisa menjelaskan, kalian harus baca satu persatu, yang kalian perlu apa, keyword di sana apa, dan kalian harus bisa pahami. Ini penting buat kalian ketika kalian berkarir. Nah, kalian akan ditanya, beda inisialisasi, kamu udah inisialisasi belum? Sudah, Pak. Nah, kalian harus sudah bisa connect. Para connectnya gimana? Kalian harus get your hand dirty. Kalian harus kerjain sendiri. Kalian start di sini mendingan. Kalian bisa bertanya ke Dara, bisa bertanya ke saya. Kalau kalian ke dunia kerja, tahun depan lo kalian akan kerja. Kalian akan lebih malu lagi ketika mungkin kalian ditanyain, kalau nggak tahu. Nanti lagi kenal lagi, lulusan mana sih? Banyak juga. Tapi ini realitas seperti ini. Bilang itu, kelasnya siapa? Kelasnya Budara, Waduh. Budara nih, oh ini, sedikit review. Budara nih, angkatan kita, dia salah satu mahasiswi terbaik akselerasi S1 ke S2 loh. Terus mahasiswanya seperti ini. Ya, jadi intinya balik lagi, kalian harus belajar dan kalian harus cari tahu sendiri. Mungkin di kelas jangan pernah merasa kalian bodoh ataupun nggak mampu ketika bilang nggak tahu. Jangan pernah merasa bodoh ketika kalian bertanya simpel, Mas, capillary pressure tuh kenapa harus ada? Bisa nggak capillary pressure dihilangkan? Nggak ada. Bisa aja. Karena biasanya initialization aja yang perlu capillary pressure-nya. Di simulasi coba hilangin satu. Di sini bisa hilangin. Tapi itu hal yang bisa secara numerically, tapi physically nggak mungkin. Karena setiap batuan, kemana kita punya dua fase yang berbeda, itu pasti ada interplay di sana. Dan banyak hal lah. Bertanya ke Budara mumpung. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ini part yang paling sulit. Kalian bisa bicara konsep untuk mata kuliah geologi.
Kalian bisa ngalor ngidul untuk masalah geofisik dan lain sebagainya. Tapi part numerical di sini yang kalian harus strong. Kalian harus bisa mengerti iterasi itu apa. Numerical part ini seorang software engineer harus hafal di luar otak. Luar otak berapa? Numerical part ini yang paling susah. Kalian karena apa? Kalian ke depan akan ketemu dengan material balance error, convergence issue. Nah, ini banyak hal yang akan buat kesulitan ke depan dalam kalian berkarir dan dalam kalian mengerjakan model. Makanya mumpung ada waktu sekarang, belajar sebanyak-banyak. Coba aja di otak-atik di sini, kalian akan ketemu banyak error. Dan ternyata ini errornya dari mana ya? Bertanya dulu sama kalian, jangan tengah malam, udara, itu saya ada error di sini ya. Kalian harus sampaikan, bukan kita, itu masalah kalian. Oke, part dari numerical ini yang kalian harus betul-betul kuasai jadi sebagai reservoir engineer. Dan geologi, makanya kita nggak pernah tentukan part dari geologi ini. Nah, kalian lihat nih, geologi ini mengambil hampir sebagian besar dari data. Kalian lihat, kita lompat dari baris 26 ke 84.000. Kalau kalian klik di sini, view or edit content, di sinilah kalian bisa lihat apa yang di dalam. Tiap reservoir punya properties. 2 grid propertinya ini, 2 grid plus time seperti itu. Oke, dan juga permeability di sini, permeability all. View or edit content kalian bisa lihat di sini. 8 grid, value-nya berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita balik lagi ke model paling awal. Ini sepertinya aku sudah track nih. Jadi kalau yang belum, yang online itu bisa ikutin, data filenya itu di drop ke builder. Oke, sudah terbuka modelnya? Sudah. Seperti ini. Dan bisa expand pattern reservoir. Nah, kita bisa lihat nih reservoir gridnya seperti apa, propertiesnya seperti apa. Ini bubble point-nya pressure sudah di-define di sini. Kalian bisa lihat specify, ini sudah ada di sini. Mungkin part dari bubble point, mungkin sudah di-define di sini 22.160. Cuma satu value lihat di sini, bubble point pressure seperti itu. Dia constraint well-nya, apa-apa. Kita lihat well-nya bottom pressure. Dia pakai dua constraint di sini, bottom hole pressure sama surface oil rate. Jadi balik lagi ke atas, itu tugas kalian buat diagnose. Untuk propertinya sendiri, nah ini untuk grid pattern ini semua sudah ada seperti itu. Tapi balik lagi karena banyak yang belum pernah experience yang ini. Nah, untuk kiri atas kalian bisa lihat kalian mau ngeplot apa nih. Misalnya kalian mau IJ, sectionnya seperti ini. Terus tekan control, scroll mouse, kalian bisa lihat di sini berbagai kalian bisa zoom out. Oke. Terus kalian kalau mau lihat 3D-nya bisa 3D view. Sampai sini bisa diikuti. Yang online juga bisa ya. Silakan. Oh, ini bisa sebetulnya sebentar ya, bisa view, kalian bisa scaling. Aspect ratio. Nah, misalnya kalian let's say bikin jadi tinggal di aspek ratio dari setiap interface kalian bisa sesuaikan seperti itu. 50 lah.
Oke, kalau kalian mau putar modelnya, klik buttonnya ini rotate, klik this one, bingo. Mungkin yang paling oke sih kalau ditunjukin permeability eye, kurang. Nah, inilah grid thickness-nya. Jadi kalian bisa lihat di kanan kalian ini ada legend. Kalian bisa lihat setiap lapisan di sini punya thickness yang berbeda. Oke? Ya. Oke, sampai sini. Oke ya untuk bagian statiknya ya. Kita langsung lompat ke part. Kalau kalian mau ganti propertiesnya, begini porosity, permeability. Terus kalau kalian agak confused, balik lagi ke prop mode-nya di sini. Nah, ini kan kalian nggak bisa kuantifikasi nih. Terus klik kanan ke legend kalian, color scale. Nah, ini kalian bisa quantify di sini. Kalau kayak saya agak rabun, jadi dia berat. Nah, satu hal yang kalian bisa menolong karena permeability ini scan atau variable pointernya itu ada dua, sekali-kali pointer 0,03 sampai dengan 300, pakai aja logaritmik. Apply. Oke. Balik lagi ke Persephone mode, kalian bisa scroll modelnya, kalian bisa lihat part mana. Nah, sampai sini ada pertanyaan nih. Kalau kalian lihat di sini, berarti layer yang di sini gimana dia propertiesnya? Tapi dia high permeability, strict layer. Ini layer ini yang biasa dibilang deep zone. Artinya kalau kalian sekali injek di deep zone, water yang kalian injeksi itu langsung breakthrough. Seperti itu. Nah, itu tugas kalian tuh. Kalian harus ngebor bukan cuma di mana dan kapan, tapi layer mana. Ingat, titik bor yang tepat itu belum tentu menghasilkan recovery yang tepat. Karena kalian salah injeksi water, ya masuk ke water zone, udah bilang aja tuh. Itu lempar garam ke lautan. Karena jauh lebih banyak lagi airnya. Air ke air, betul juga. Oke, setelah itu kita lihat apa lagi porosity. Nah, kira-kira porosity bisa dibikin logaritmik? Hasilnya? Cuma 0 per 1 ya nggak perlu, karena itu dia ceritanya simple. Oke, kemudian dibalik lagi kalau kalian mau muter, di worknya seperti ini. Ataupun kalian mau cek per layer, balik lagi ke IJP Aerial View. Sampai sini bisa di follow. Ini sudah berganti ya. Nah, dari statik tadi kita balik lagi ke water oil model, ke part komponen. Oke, berganti nih. Biasa tergantung, kalau part ini sih biasanya untuk visualization sudah tergantung dari kecepatan laptop ya. Laptop. Semoga minggu depan dapat laptop baru. Saya bukan kalian. Oke, ini komponennya begini. Jadi kalian lihat di sini punya 7 rock type. Nah, kalian bisa plot juga di sini untuk grafiknya.
Untuk type 1 kalian bisa lihat ini PR dan ini capillary pressure curve-nya. Nah, kalau ini water weight, oil weight, ayo lo. Water weight, oil weight, gimana? Jangan terjebak, ini lihat scale-nya ya. Seperti sumbu X-nya, kalian lihat sebentar. Kita masuk ke pasti kita. Kalau minumannya kosong, no, dia akan geser ke kanan, seperti itu. Nah, inilah informasinya. Jadi jangan terjebak, oh iya, kalau garis potongannya tengah, ya kalian nggak lihat sumbu X, jadi ya garis potongannya ini. Benar, lihat dulu di scale utamanya. Type 2. Kalau mau coba lagi di SW sini, right click, terus properties. Nah, di sini terus kalian lupa, klik dulu default value-nya. Yang default value-nya di sini kalian rubahkan 0,8 something. Klik dulu ini part ininya. Lagi masukkan 0. Sampai sini ada pertanyaan yang belum saya ikutin. Nah, teman-teman, fundamental question. Rock type itu apa sih? Unit dari masing-masing batuan. Ada lagi? Exactly, pengelompokan. Begitu. Jadi kalian mengelompokkan, kalian kan punya batuan dari data skala kalian, spesial core analysis, routine core analysis, kalian tuh punya banyak batuan. Sementara kalian basic di sini umuran kalian lah. Kalian cuma core mungkin per 10 feet, per 3 meter. Core plug-nya cuma seperti ini. Nah, gimana mungkin kalian bisa tahu, saya permeability-nya di sini. Gimana mungkin kalian bisa tahu 10 meter dari sekitaran sumur bor. Makanya kita cuma menduga dari setiap lapisan ini dengan core ini, asumsinya punya properti yang sama. Tapi bukan exact, berarti itu exact value, karena sudah di upscale, sudah di kuning, melalui proses pembersihan batuan, kemudian di routine core analysis, spesial core analysis, core plug, kalian bisa dapat value-nya seperti itu. Nah, balik lagi nih propertinya. Wah, ini masih di sini. Error kayaknya. Saat yang tepat untuk error. Kalau saya pegang Mario, saya sambil saya loading lagi. Nah, ini pertanyaannya kita bisa mengecek dari original oil in place saturation. Ingat equation dari oil in place apa? AH porosity minus 1 minus SW dibagi DOI. Gitu kan? Artinya kalau kalian mau define suatu volume minyak dalam satu tempat, A areanya, H thickness-nya berapa, terus kalian atur aja porosity-nya. Kemudian 1 minus SW itu menentukan berapa banyak air dalam lapisan itu. Begitu. Karena kita asumsi simpelnya kan selebihnya kan oil. Terus dibagi formation volume factor seperti itu, DOI, BGI, untuk gas. 7758 untuk oil, 43560 untuk gas. Harus ingat, OIP, OCIP, coba browsing dulu. 7750 untuk oil, kemudian AH porosity, kalau kalian pakai NPG, net to gross juga boleh. Kalkulasi OIP.
Jadi itu adalah kosong kan? 4356 758 itu kalian harus ingat loh. Nah, jadi kalau kalian mau itu cara menentukan volume oil di satu region, di satu layer. Jadi kalau kalian mau rubah oilnya gimana? Apakah kalian rubah jumlah minyak di sana? Nah, OIP itu hasil perhitungan dari faktor-faktor tadi. Kalau kalian mau rubah ya rubah jenisnya, kalian mau rubah arealnya, kalian rubah simple yang kita rubah porosity. Simple porosity itu part dari statik atau dynamic? Exactly. Relform 1 minus SW dynamic. Kalian dapat makanya kalian kontrol dari relform cost-nya. Terus di bawahnya faktor pembaginya, gas volume factor, DGI-nya, CFI-nya, commercial factor, part dari dynamic juga. Banyak orang kalau tuning, kalau kalian tuning MPAL untuk yang simple model, mereka tuning kalau nggak dari SW, porosity, kalau nggak kalian tuning lagi bagian paling bawahnya, formation volume factor dari liquid itu. Kalian harus ingat juga untuk equation ya petroleum sama Darcy law. Siapa masih bisa Darcy law? Nah, kalau udah Darcy aja udah lupa, aku nggak bisa lagi ngomong yang lebih tinggi lagi sebetulnya. Nah, komplit tuh. Nah, terus satu hal lagi, kita sudah sampai part itu. Nah, kalian satu hal untuk kan tadi kita sudah bicara tentang relform, yang mana itu satu unit ukuran atau cara mengelompokkan batuan. Pertanyaannya, pengelompokan tadi bisa nggak kita lihat di model kita? Bisa dong, beneran dia jadi gini. Relform set number, kalian bisa lihat nih, 1, 2, 3, 4, mungkin buat simple sih propertinya 1 sampai 7 aja ya. Color legendnya color scale kita cuma punya 7 kan, 1 sampai 7 ya itu udah cukup kan. Oh, pembagiannya harusnya 8 bingo. Nah, inilah. Oh, ini intervalnya. Bingo. Ya, kalian bisa lihat log type mana yang masuk ke itu, kalian bisa cek per layer. Nih, kalian punya 62 layer kan. Di kiri atas bisa digeser ke kanan. Nah, kalian bisa lihat part mana yang geser dulu sampai ke. Jadi cara kalian QC modelnya dari 3D-nya. Nah, bisa lagi nggak sih kalau kalian kuantifikasikan modelnya? Coba klik Analyze Properties. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, grafik dari porosity times porosity dan permeability, relevansinya seperti apa. Dan bagian kiri ini tentang definisinya seberapa banyak. Nah, untuk bantu kalian menganalisa seperti ini, saya bantu ya, tunggu Y, kalian masukin legendnya preferences, kalian bikin ke sumbu Y mana ya, bikin ke logarithmic scale. Nah, kalian bisa kelihatan kan, kalau sampai ke 300. Nah, kemudian kalau kalian mau cek lagi, dari antara pembagian tadi, rock type mana sih yang punya properties yang bagus? Kalian lihat ke di bawah sini, geser ke log quick data, oke? Select all, kalian bisa lihat nih, satu-satu ini rock type 1, bagus jelek. Bagus jelek, udah ada tuh loh. Keywordnya, fokus ke sumbu Y aja. Bagus nggak? Ayo, sumbu Y, rock type 1 bagus nggak? Kenapa? Ini
Ini nggak butuh analisa panjang, lihat aja ini satu. Kalian suka probability 1 atau 300? Iya, udah aja. Kalau kalian mau, kalian bisa klik control. Nah, kalian bisa lihat perbandingan rock type-nya. Kalian bisa QC di sini. Oh, rock type ini ternyata jelek. Berarti kalau kalian lihat di sini, kira-kira rock type mana yang bagus? 7. Yang mana itu rock type? Iya, 7. Betul, yang orange itu 7. Kemudian yang hijau muda itu 6. Sama rock type 5 agak unik nih. Rock type 5 mulai dari sekarangnya mulai dari kurang lebih sekitar 10 bisa sampai 300 paling tinggi. Sampai sini siapa yang sudah bisa, siapa yang kesulitan visualize ini? Nanti saya bantu. Siapa yang itu? Oke. Aman-aman. Oke, sampai sini kita close untuk analyze property. Jadi ini bisa membantu kalian daripada kalian harus pindahin ke Excel terus lagi ini sudah ada kan. Oke, kemudian komponen ini kalian bisa lihat simple, quite simple karena ini masih waterfall, dispositif, function of time, function of pressure, dan juga part dari security oil dan gas. Kalau function of pressure juga. Rock type-nya juga tidak ada. Seperti itu. Nah, rock type ini kalian kalau mau lihat apa namanya display sudah tinggal klik aja sih, buka kayak yang tadi CEO tadi. Right click. Right click terus kemudian display dataset folder. Kalau misalnya ini rock type 1, 2, 3 sampai 7. 6 ya, 7. Oke. Dan rock type all-nya nih pembagian 10. Oh iya, sorry, terlalu cepat ya. Nah, kalian ke rock fluid, klik kanan, display, dataset for section. Oke. Iya,
Kalian juga bisa save file, kalian bisa langsung save di sini. Oke. Yang menarik di sini, misalnya kalau kalian bisa create atau edit di sini, kalian bisa mulai explore lah tentang metode evaluation dari beda-beda ini, leverage functionnya, kalian bisa explore banyak di sana. Kalian selain itu, kalian juga bisa roll terus kalian lihat diagram plot itu samping kalian cara upload aja sih. Aja. Misalnya kalau kalian tertarik untuk explore atau misalnya pengen lihat equation apa yang di belakang tiap platform, kalian tinggal ini aja generate sebentar ya, nyorok saja. Kalau waktu itu dan pilih tools generate correlation. Nah, jadi teman-teman di sini balik lagi ya, kalian kan punya Rocktype 1. Kalian lihat tools di sini, terus kalian bisa generate table using correlation. Di sini kalian bisa lihat endpoint-nya berapa. Kalian bisa juga lihat dia pakai calculation untuk oil water system, equation-nya apa aja tuh. So, kalian misalnya mau pakai coba limestone atau misalnya dolomite, kalian bisa lihat equation-nya juga berbeda. Jadi ingat, kalian nggak selalu harus pakai LET, kalian nggak selalu harus pakai Cori, karena kenyataannya coral pun itu banyak banget akan disesuaikan dengan rock type-nya. Misalnya kalian pakai sandstone, ini ada beda lagi, ini ada berbeda. Itu buat kalian explore, kalian coba-coba, tapi kan again, kalian udah mengerjakan statistiknya kan, sudah ada. Oke, kemudian kita langsung ke initialization. Ya, silakan. Nah, ini pertanyaan bagus. Kapan kita pakai? Sebetulnya masalah spesial polar analysis ini part dari petrofisik. Ini satu hal yang paling sering didiskusikan kalau kalian lihat di paper-paper petroleum. Kenapa? Orang tuh mencoba mendeskripsikan batuan yang kurang lebih 1x2 inch ini dalam satu equation untuk dimasukkan. Mungkin semua model itu salah, tapi beberapa useful. Kalau model Helcom sama useful, makanya dibuat korelasi. Korelasi itu Tuhan yang paling sering dipakai Cori. Kenapa Cori sering dipakai? Karena dia kasih kita flexibility. Karena misalnya contoh di simulator, kalian nggak bisa kosongin value atau kalian nggak bisa punya stick yang terlalu tajam melakukan, itu pasti akan error di sana. Makanya salah satu part dari ini untuk scaling dari modelnya kalian. Kita masuk ke raw properties, terus kita masuk ke create or edit. Terus kalian lihat sini tools-nya di samping kalian generate, kalian bisa smooth table. Smooth table ini tujuannya adalah nanti lihat pembandingnya ya. Sebentar loading. Nah, kalian bisa lihat. Jadi kalau teman-teman model kalian suka error, itu biasanya endpoint di sini enggak smooth. Atau kalau enggak ada belokan-belokan seperti ini. Karena apa? Dalam perubahan sedikit saturation, kalian lihat perubahan waternya tinggi banget. Nah, itu salah satu problem dari simulator adalah ketika kalian punya perubahan. Kan ada beberapa skala data itu yang cuma punya 2 poin. Oke, satu di sini, tiba-tiba langsung habis. Nah, itu nggak mungkin kalian rubah. Nah, seperti salah satunya di part ini juga. Makanya, setiap simulator itu menyarankan kalau bisa kalian rescaling lagi relkom kalian. Atau minimum, kalian smooth-nya itu apa? Kalian lihat speed di endpoint itu semuanya hampir mirip. Di sana.
endpoint-nya tetap sama, tapi purpose-nya yang dirubah seperti itu. Kalian juga bisa rubah smooth biasa, misalnya kalau kalian lihat nih, saya mau RW-nya power law-nya dirubah, kalian bisa rubah manual di sini. Seperti itu. Kalian mau power law-nya berapa? Power law-nya 2, 4. Mendekati 1 berarti dia straight line. Nah, biasanya relevant straight line dipakai untuk gimana? Dua kondisi. Kapan kita pakai relative probability curve yang straight line? Kita pakai dua kondisi. Tadi sudah sebutin tuh, IOR. Tapi partnya apa? Nggak apa-apa, ini mumpung di sini kan Sarah, nggak pada kalian juga kerja bos ini kan, Amena, Chevron, digrawain, mendingan sekarang lah. Dipakai dua kondisi. Yang pertama, sebetulnya straight line relative probability itu berarti kita punya setiap pergerakan water dan oil itu sama. Berarti kita masuk ke satu fase. Satu fase fungsinya kita coba pakai chemical. Yang mana setiap relevant curve itu dan water mendekati straight line, yang oil juga mendekati straight line. Kalian harus baca papernya Budara, salah satu paper yang paling banyak di site saat ini. Papernya. Nanti bacalah papernya dia. Begitu. Jadi straight line kalian pakai untuk chemical IOR. Kondisi kedua, relative probability straight line dipakai untuk daerah mana? Bagian satu fracture. Nah, kita kalau punya fracture kita nggak perlu define lagi. Kalau kita pakai misalnya untuk kita define sebagai dua domain yang berbeda, kita punya matrix, kita punya fracture. Nah, fracture itu pakai relevant straight line. Karena solusinya apa aja yang di situ, satu fase, dua fase, pengakhirnya tetap kencang juga. Oke, nanti kalian baca-baca lagi. Tahun depan lulus. Mau sering-sering ya. Ada kelas ya? Mau Oke, silakan. Nah, tadi bukan yang dapat silakan. Apa ini 10 menit lagi beres kok. Iya kan? Iya. Nah, jadi nih, kita langsung ke well ya. Kalau kalian mau add well, simple, klik kanan, add. Mana nih, new well. Kalian define aja nama well-nya apa, trajectory-nya gimana, type-nya apa, producer. Saya producer lah. Grupnya producer. Oke, setelah itu oke. Add new well. Sorry, tadi malah belum beres. Double klik lagi, relocation. Name-nya kalian bisa edit. Kemudian tipenya produser. Grupnya produser, constraint-nya. Save dulu. Nah, constraint-nya apa? Kalian add constraint define, kalian pilih dulu. Ingat, produser kan kita operate nih. Parameternya apa? Bottom hole pressure kah? Atau liquid rate-nya? Produser ya? Bottom hole pressure. Idealnya sih kita jaga, jangan sampai melewati. Jadi udah klik juga ya. Sudah di bentar, kita lihat dulu sebelumnya. Ini di atas ini dia. Iya. Dia udah di kan reservoir pressure-nya 2166. Ini udah 2500. Iya. Hanya. Oke, kita samain aja ya. Oke, nah ini kan masih merah nih, teman-teman. Kalau masih bingung, masih merah di sini, klik kanan, validate dulu. Apa sih yang kurang dari part itu? Nah ini berlaku untuk semua keyword. Kalau misalnya ada yang masih merah, ini warning, artinya ada yang belum beres dengan model ini, bukan dengan kata lalu. Model ini. Validate, kalian bisa lihat nih, error nih, well completion-nya belum beres. Oke, setelah itu corporation dulu kita define. Nah ini overall keep aja seperti ini. Value dari ini, producer, setelah itu kita verify. Ya, corporation-nya.
Okay? Corporation, let's say kalian mau add, bisa dua cara, kalian manual atau pakai mouse, ini ada logo di sini. Oke, klik di sini, let's say kalian mau tambahin di sini lah. Kan 22 ya. Berarti dia thickness-nya berapa sih ini? 22. Oleh ini sampai 22. X, Y, Z. Z-nya ini kita ubah. Nah, kalau kalian mau cepat, biasanya kayak gini nih. Titik 2, let's say 20. Single, simple line. Oke. Y. Oke, well done. Kalian sudah define well. Kalau cara kalian mau ngecek well-nya adalah masuk ke tool, wells. Kalian lihat di sini, let's say untuk well C1 ya, dia sudah define tools, well, paling bawah, mana nih? Well bore diagram. Ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Bapak Ibu. Kalau enggak kita akan akhiri dan selebihnya silakan berlayar dalam klik engineer. Oke, siapa yang belum mau dibantu? Mana. Jadi kalian ke bottom. Jadi teman-teman yang tadi nggak ikutin ini masuk ke part dari well. Terus well diagram nomor 2 paling bawah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? BHP-nya Lalu kalian bertanya nih teman-teman, terus kita nanti kebornya di mana?
Ini tugasnya kalian lah. Ya, cara paling simpel dalam petroleum itu yang sweet spot atau di mana kita akan mesti. Nah, cara paling karena kita ini bukan sumber air, kita cari yang paling banyak oil saturation. Kalian lihat aja ganti aja mapnya ke 3D, kelihatan oil saturation di mana. Nah, sebetulnya oil saturation itu belum tentu semuanya bisa diproduksikan. Kenapa? Kalian harus butuh probability gimana cara mengelakkan oil itu. Makanya kalian bisa buat kalkulator atau kalian bisa cari caranya gimana untuk bisa define daerah yang paling banyak minyaknya yang mudah mengalir. Itu tugasnya kalian dan proyek ini. Oke, sampai sini. Kalau sudah selesai, langsung tinggal di run. Sorry, harus balik dulu ke temponya. Ya, IMAX. Dataset, yes. Film. Nah, jangan langsung running karena kadang-kadang kalian running untuk model yang simple bisa 1-2 jam validate dulu aja. Jadi kalau ada error ya udah bisa kelihatan di sana. Oke. Fine warning, sign error, bar error. Oke, aman. Tapi dia kan kasih berapa warning. Halo, equipor 1, sumur 2, kayak gitu-gitu. Tapi overall, nah dengan di sini kalian sudah bisa dapat nih berapa volumetrik dari model kalian. Nah, kita run aja dulu ya. Biar bisa dikontrol, run, biasanya kalian run immediately langsung bisa, tapi kalau kalian mau lihat berapa persen, run in batch. Submit, let's say 6. Ini nanti akan dia ke submit di sini nih. Yep. Kalian bisa lihat prosesnya di sini, kalian bisa klik log filenya udah sampai di mana. Oke. Sampai sini ada yang butuh bantuan? Ada, semuanya butuh bantuan. Kenapa kan? Balik lagi ke atasnya kalau IMAX-nya belum buka. Pertanyaan menarik nih. Jadi kalau kalian akan run, itu ada 4 option di sana. Yang pertama, kan ini validate itu biasanya gini. Kalian running model ya bersyukur sekarang bisa dalam 10 menit beres. Nyataannya real reservoir dengan 5 km, 10 km, jumlah sumur sampai ratusan. Kali kalian klik run itu bisa 3-4 jam, bisa seharian. Nah, kalian mau tahu error ada nggak dalam model kalian? Nggak mungkin 4 jam kemudian baru kalian tahu kan. Nah, klik yang paling atas validate. Dia akan, kalau kalian klik run, dia akan run satu time step untuk validate. Kemudian, karena ini aku nggak bisa klik ya karena lagi run. Kalian coba klik dulu yang pertama, run validate. Kemudian kalau sudah selesai itu cuma first time step, mungkin cuma 5 detik, tapi bisa menghemat waktu kalian seharian. Kemudian find error di sini. Dapat nggak error? Ada error. Oke. Itu buat QC model kalian. Kalau ternyata ada warning, terus kalian yakin ini error nggak sih? Pilih opsi kedua. Kita coba run satu time step. Ya, kalian define-nya 10 tahun. Coba running aja satu time step, kalian 30 hari, bulan. Coba klik yang itu, dia akan run satu time step. Satu line, setelah itu stop. Coba klik. Nah, itu akan kelihatan kalau memang ada error nggak. Yang part yang bagus dari run one time step adalah langsung kalian bisa lihat OIP-nya berapa, OIP-nya berapa. Kalau warning kadang-kadang masih bisa running. Kalau error, jangan bisa tolong. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum kita akhiri? Kan kalian sudah bisa running kan, setelah ini tinggal klik aja, masih itu udah ada. Contohnya kayak gitu.
di tim saya udah kasih beberapa pertanyaan, pretty much sebenarnya itu bisa dijawab dari yang tadi dijelaskan sama Bang Desi ya. Coba di panel. Ini nanti untuk pertemuan berikutnya, harusnya kita udah punya informasi nih untuk setiap sektor tuh sebenarnya berbeda. Makanya sih di